Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada MSI B250M Provide. Ini gen berapa ya? Gen 7. Ya, kasusnya adalah seperti ini ya, kasusnya tuh kronologisnya. Dia datang ke kami dalam kondisi tampil, tetapi dalam waktu 10 menit 15 menit ya, random ini ya, dia tiba-tiba mati. Nah, setelah mati itu nggak bisa hidup lagi ya, nggak bisa on lagi, maksudnya ya, nggak bisa hidup lagi itu. Oke ya, itu kasusnya. Untuk kasusnya seperti itu ya. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, ini penting sekali ya. Penanganannya itu caranya lah itu dengan cara pengukuran. Nah, itu kita menggunakan data pengukuran. Apa saja yang harus diukur? Yang pertama itu tegangan standby, istilah teknisnya itu ya. Tegangan standby adalah tegangan yang dibutuhkan sebesar 3 volt untuk bisa menghidupkan chipset dan SIO. Di sini kita dapatkan dua tegangan ya, 3 PSB itu tegangannya drop 0,5 ya, ini posisi nggak bisa di switch ya atau mati. Yang kedua tegangan 3 VAEC-nya upper, harusnya 3 volt ya 5 volt ya, kedua-duanya fail ya. Dimana kita bisa mencari komponen itu? Kita membutuhkan both view namanya. Nah, ini adalah penghasil tegangan 3 VAEC tadi ya, yang mana tegangan itu harusnya outputnya keluar 3 volt, ini keluarnya 5 volt. Oke ya, bagaimana cara kerja dari sebuah U15 ini ya? Kita membutuhkan yang namanya skematik. Nah, ini skematik ya, ini skematiknya ya, skematiknya. Oke, dari mana penghasilnya? Nah, ini ya, ini dihasilkan dari sebuah IC. Ini IC-nya. Apakah kita harus mengganti IC? Bisa iya, bisa tidak. Ya, itu tergantung dari hasil data pengukuran tadi. Ya, jadi kalau kami memperbaiki itu ya berdasarkan data hasil pengukuran. Bukan apanya yang harus diganti, apanya yang harus diganti. Percaya nggak percaya, tindakan seorang teknisi itu tidak harus mengganti komponen, tapi memperbaiki jalur yang salah itu. Contohnya, misalkan jalur yang menuju ke supply resistornya ternyata korosi, ya bisa kita bersihkan, bisa kita ganti juga, bisa kita lakukan recovery solderannya. Mungkin seperti itu ya gambaran untuk perbaikan sebuah motherboard. Jadi intinya ya, perbaikan sebuah motherboard itu dibutuhkan keahlian khusus. Yang sering kita temukan di lapangan itu adalah orang memberikan sebuah saran itu sifatnya preventif ya, seperti mati total PSU yang rusak, itu baru tebak-tebakan ya. Tidak tampil di layar PSU yang ditebak, itu baru tindakan preventif ya. Atau bersihkan slot RAM, bersihkan RAM-nya pakai penghapus, nggak masalah, itu perbuatan yang preventif. Tapi kalau sudah menyangkut electrical ya, maka Anda harus membutuhkan keahlian yang khusus itu, dan itu tidak bisa diasah dalam waktu yang sebentar, butuh proses untuk menuju ke sana. Oke, ini perbaikan kita anggap selesai ya, masalahnya sudah ditemukan. Ini ada pergantian part ya, cuman nilai partnya itu nggak seberapa, mungkin 1000 perak, 2000 perak, 3000 perak ya. Tapi menemukan permasalahan itu jauh lebih penting, dan itu butuh proses. Terima kasih, selamat pagi.